Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang analisis usaha budidaya pembesaran ikan lele. Anggota yang melakukan presentasi ada Firda Maulidia Iseli dengan NIM A1F0247, ada Tiara Wulan Anggraini dengan NIM A1F0203, ada Intan Wiyati dengan NIM A1C0259. Pemilihan pola usaha. Usaha budidaya ikan lele merupakan salah satu unit bisnis yang prospektif dikarenakan tidak terlalu sulit untuk merawat serta membesarkan ikan lele. Konsumsi ikan lele pada beberapa tahun terakhir pun semakin meningkat. Pada awalnya, pemeliharaan ikan lele hanyalah sebagai kegiatan sambilan saja. Ikan lele dipelihara di kolam terpal di samping rumah dan diberi makan pelet khusus ikan lele. Setelah 2-3 bulan, ikan lele sudah dapat dikonsumsi. Seiring dengan semakin tingginya permintaan ikan lele, membuat peluang bisnis budidayanya semakin terbuka. Di sini ada ringkasan pola pembiayaan usaha budidaya pembesaran ikan lele skala rumah tangga dengan kolam terpal. Di poin ke-1 ada jenis usaha, kedua ada lokasi usaha yaitu di Tanjung Sari, Desa Kretek, Kabupaten Brebes, Kecamatan Paguyangan, Jawa Tengah. Poin ketiga, dana yang digunakan totalnya sebesar 11.500.000 dan poin keempat, sumber dananya itu modal sendiri. Poin kelima, tidak ada periode pembayaran kredit dan poin keenam, ada kelayakan usaha dan poin ketujuh, yaitu kriteria kelayakan usaha yang hasilnya adalah usaha tersebut layak untuk dijalankan. Kelayakan usaha diperlukan beberapa asumsi mengenai teknis produksi maupun biaya, sebagaimana semuanya terangkum dalam tabel 1. Asumsi tersebut berdasarkan pada survei dan interview kepada narasumber. Di tabel 1 ini atau tabel mengenai asumsi dan analisa keuangan, terdapat periode produksi, periode proyeksi, siklus usaha per tahun, lama per sekali panen, ada output, produksi dan harga, proporsi modal, dan jangka waktu kredit. Penentuan usia proyek selama 3 tahun sendiri didasarkan pada pertimbangan umur investasi yang dilakukan dalam usaha ini. Dalam 1 tahun terdapat 4 kali panen dalam usaha pembesaran ikan lele skala rumah tangga. Selanjutnya ada komponen struktur biaya investasi dan operasional. Sebagai dasar analisis kelayakan usaha pembesaran ikan lele untuk skala rumah tangga, ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada biaya investasi dan biaya operasional. Untuk yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan pada saat tertentu untuk memperoleh manfaat beberapa tahun kemudian. Pengeluaran biaya investasi umumnya dilakukan 1 atau 2 kali sebelum bisnis berproduksi dan baru menghasilkan manfaat beberapa tahun kemudian. Jadi, biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan 1 kali untuk memperoleh beberapa manfaat sampai secara ekonomis kegiatan bisnis itu tidak menguntungkan lagi. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ikan lele. Biaya investasi yang diperlukan antara lain ada terpal, jaring, selang, pipa paralon, ember, bambu, dan kayu. Adapun rincian biaya investasi untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2. Jadi, investasi awal yang dikeluarkan secara keseluruhan untuk pembesaran ikan lele adalah 1.160.000 dengan nilai sisa akhirnya yaitu 627.000. Umur ekonomis dari usaha pembesaran ikan lele sendiri di sini ada 3 tahun. Hal ini dilihat dari peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional sendiri merupakan biaya secara keseluruhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional dari usaha pembesaran ikan lele. Biaya tersebut dikeluarkan secara berkala selama usaha tersebut berjalan yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lainnya. Untuk biaya tetap sendiri merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan selama 1 tahun dengan ada atau tidaknya produksi yang dilakukan.
Biaya tetap yang dikeluarkan tidak berubah walaupun volume produksinya berubah. Biaya yang dikeluarkan pada usaha pembesaran ikan lele untuk biaya tetap sendiri ada biaya untuk listrik dan biaya perawatan, ada biaya untuk plastik packing dan biaya untuk lap kain. Jadi keseluruhan total untuk biaya tetap pada pembesaran ikan lele yaitu sebesar Rp660.000. Untuk rincian biaya tetapnya dapat dilihat pada tabel 3. Setelah tadi biaya tetap, selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan seiring dengan bertambah atau berkurangnya jumlah produksi. Biaya variabel akan mengalami perubahan jika volume produksi berubah. Biaya yang sangat berpengaruh pada pembesaran ikan lele sendiri adalah biaya untuk pakan. Jadi untuk total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembesaran ikan lele yaitu sejumlah Rp1.375.000. Sementara untuk rincian biaya variabelnya ada biaya untuk pakan, biaya untuk benih, dan biaya untuk vitamin. Untuk yang selanjutnya yaitu proyeksi produksi dan pendapatan. Pada tabel 5 diuraikan proyeksi produksi dan pendapatan. Pada usaha ini produk yang digunakan yaitu ikan lele untuk tebar benihnya sebanyak 2.000 ekor per 1 kali tebar. Proyeksi volume panennya sebesar 200 kg. Untuk harga jualnya Rp17.000 per kilogram. Penjualan per siklusnya Rp3.400.000 dan penjualan per tahunnya Rp13.600.000. Karena pada usaha ini dalam 1 tahun terjadi 4 kali panen. Selanjutnya yang kelima yaitu proyeksi laba rugi dan break even point atau BEP. Pada tabel 6 diuraikan proyeksi pendapatan laba dan rugi usaha. Selanjutnya pada tabel 7 diuraikan rata-rata laba rugi dan BEP usaha. Untuk uraiannya laba per tahun sebesar Rp2.567.333, BEP Rp7.140 dan BEP unit sebesar 840 ekor. Artinya usaha ini akan mencapai titik impas ketika memproduksi sebanyak 840 ekor ikan lele. Selanjutnya yang keenam yaitu proyeksi arus kas dan kelayakan proyek. Secara umum aliran kas atau cash flow dalam perhitungan ini dibagi 2 aliran, yaitu arus masuk atau cash flow dan arus keluar atau cash outflow. Arus masuk diperoleh dari penjualan ikan lele setiap panen. Dalam usaha ini, setiap tahun dapat dilakukan 4 kali panen. Evaluasi probabilitas rencana investasi dilakukan dengan menilai kriteria investasi untuk mengukur kelayakan usaha pembesaran ikan lele, yang meliputi NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, dan Net BC Ratio atau Net Benefit Cost Ratio. Selanjutnya pada tabel 8 diuraikan proyeksi arus kas usaha ikan lele. Berdasarkan analisis finansial pada tabel 8 dapat dilihat bahwa usaha budidaya pembesaran ikan lele ini memperoleh NPV lebih besar dari 0 yaitu sebesar Rp23.296.763, yang artinya bahwa usaha ini layak untuk dilaksanakan. Kriteria lain yang dianalisis adalah net benefit cost, di mana dalam analisis usaha ini diperoleh nilai net benefit cost lebih dari 1 yaitu sebesar 6,68 yang menyatakan bahwa usaha budidaya pembesaran ikan lele ini layak untuk dilaksanakan. Nilai IRR yang diperoleh dalam analisis ini sebesar 120%, di mana nilai IRR tersebut lebih besar dari diskon faktor yang berlaku yaitu 13%. Nilai IRR tersebut menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dilaksanakan. Usaha budidaya pembesaran ikan lele ini memiliki periode pengembalian investasi atau payback period selama 0,36 tahun atau 4,3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.